Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryono dari Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan topik demo. Saudara-saudara, pada hakikatnya demokrasi memiliki pemahaman tentang membuka kesempatan partisipasi publik. Jadi masyarakat seluas-luasnya bisa berpartisipasi dalam kegiatan setiap tahapan-tahapan demokrasi yang dilakukan oleh pemerintah. Yang kedua, pada hakikatnya demokrasi mengandung pengertian tentang memilih pemimpin. Bahwa negara yang demokratis, setiap pemimpin dipilih melalui pemilihan umum. Yang ketiga, demokrasi pada hakikatnya adalah menentukan tujuan. Jadi, tujuan yang akan dicapai oleh negara dilakukan melalui tahapan-tahapan demokrasi. Dimulai dari pemilihan jabatan-jabatan yang akan menduduki di setiap jabatan pemerintahan. Yang keempat, hakikat demokrasi adalah mengawasi pemerintahan. Di setiap negara yang demokratis, masyarakat mempunyai kewenangan untuk mengawasi pemerintahan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kelima, hakikat demokrasi adalah meminta pertanggungjawaban. Dalam konteks demokratis, masyarakat berhak dan wajib minta pertanggungjawaban kepada pemerintah. Konsep dasar demokrasi. Demokrasi berasal dari kata demos yang artinya masyarakat dan kratos atau kratein yang artinya pemerintahan. Jadi demokrasi berarti pemerintahan oleh masyarakat. Demokrasi memiliki kategori. Yang pertama, demokrasi sebagai bentuk pemerintahan. Bahwa pemerintahan yang demokratis memiliki ciri-ciri bahwa setiap pembentukan pemerintahan dilakukan secara demokratis. Setiap jalannya pemerintahan dilakukan secara demokratis. Terdapat struktur pemerintahan yang kinerjanya menggunakan cara-cara demokratis. Yang kedua, demokrasi sebagai sistem politik. Bahwa penerapan sistem politik di suatu negara yang demokratis didasarkan atas asas-asas demokrasi, bahwa setiap kegiatan-kegiatan yang bersifat politik harus dilakukan dengan cara-cara yang demokratis. Yang ketiga, demokrasi sebagai sikap hidup. Bahwa kita sadari dalam kehidupan manusia, dalam hidupnya selalu dipengaruhi oleh jiwa, pikiran, dan ucapannya. Sehingga demokrasi akan tercermin dalam setiap
tindakan, ucapan yang ada pada manusia dan masyarakatnya. Prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama tentang kebebasan atau persamaan. Di dalam demokrasi bisa kita katakan demokratis apabila di situ terdapat kebebasan atau persamaan dalam setiap individu masyarakatnya. Yang kedua, dalam prinsip demokrasi terdapat kedaulatan rakyat, di mana rakyat memiliki kekuasaan yang tertinggi dalam pelaksanaan pemerintahan dan ketatanegaraan melalui proses yang demokratis. Di dalam prinsip demokrasi terdapat nilai-nilai. Yang pertama, partisipasi, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi baik secara langsung atau tidak langsung dalam setiap aspek kehidupan masyarakat, setiap aspek jalannya pemerintahan. Yang kedua, demokrasi memiliki nilai-nilai yang bersifat inklusivitas atau pelibatan. Dalam kehidupan demokratis selalu melibatkan masyarakat. Yang ketiga, bahwa nilai-nilai demokrasi terdapat perwakilan atau representasi. Yang keempat, dalam demokrasi terdapat nilai-nilai yang bersifat transparansi. Pemerintahan yang demokratis mengandung pengertian bahwa yang pertama, perlindungan konstitusional. Dalam pemerintahan yang demokratis, taat terhadap konstitusi yang digunakan oleh pemerintah dan negara. Yang kedua, badan kehakiman dipilih melalui pemilu yang independen. Yang ketiga, pemilu dilakukan secara langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil. Yang keempat, kebebasan menyatakan pendapat. Dalam negara yang demokratis, terdapat kebebasan berserikat dan beroposisi. Lembaga atau struktur demokrasi. Setiap negara yang melaksanakan dan menganut sistem demokrasi akan selalu mengedepankan bahwa yang pertama, pemerintahan yang bertanggung jawab. Yang kedua, Dewan Perwakilan Rakyat merupakan hasil pemilu sebagai kontrol untuk pemerintahan. Yang ketiga, organisasi politik terdiri atas lebih dari satu partai. Yang keempat, pers yang bersifat bebas. Yang kelima, sistem peradilan yang independen. Bentuk-bentuk demokrasi yang ada di dunia sampai saat ini yaitu satu, demokrasi liberal yang banyak terdapat di Eropa, kemudian juga di Amerika. Yang kedua, demokrasi terpimpin. Tiga,
demokrasi sosial. Keempat, demokrasi partisipasi. Kelima, demokrasi konstitusi. Dan keenam, demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai sila Pancasila. Saudara-saudara, demikian kuliah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.